Ya, yang berdoa Selamat sore. dari Australia. Om Rudi yang berdoa. Mau berdoa dulu Yaudah. kita. Oke, kita buka dengan tanda kemenangan Kristus, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat sore Bapa di dalam surga. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena saat ini kami boleh berkumpul melalui Zoom video dengan teman-teman, dengan Om Theo dan Om Adi. Kami percaya bahwa Engkau punya rencana yang indah untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan Engkau mengasihi kami. Tolong Engkau berkati pengajaran yang akan dibawakan oleh Om Theo dan Om Adi, sehingga kami yang ada di Sydney ini, yang baru bergabung dalam Dominikan Awam, menjadi lebih tahu tentang Dominikan, dan boleh mengalami indahnya hadirat-Mu di kemudian hari dengan mengikuti pengajaran dan juga pelayanan dari Dominikan. Berkati Om Theo dan Om Adi, biar kiranya kasih dan cinta-Mu selalu melimpah atas mereka, dan biarlah apa yang mereka sampaikan sungguh berasal daripada-Mu. Berkati kami yang mendengarkan, yang belajar, beri hati seorang murid, sehingga kami boleh mengerti dan boleh menjalankan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang bersama Dikau dan Roh Kudus, kami sembah dan kami muliakan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Muliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Demi Bapa, Putra, Kristus. Amin. Terima kasih Rudi, doanya mantap sekali. Ya Om. Kita langsung mulai aja ya. Saya punya PowerPoint untuk perkenalan, jadi tapi kalau ada yang langsung tanya aja. Wah, perlu dikasih izin sharing, Wan. Oh, gimana caranya Om ya? Kok? Ya boleh nih dua nih. oh ya Host disabled participant screen sharing. Sebentar Om. Saya Om. Make a host, allow. make co-host kali. Oh, make a host ya Om ya? Iya, bisa. Ya wis Om. Oke, sip. Sambil itu terus. Minuman. Sambil kosapi. Ini apa namanya? Brosur. Brosur. Ya, kemarin kan Mina udah share juga itu bahwa nanti kita juga akan melihat tentang petunjuk dan peraturan Dominikan Awam. Itu tapi versi yang Indonesia ya. Mestinya nanti Australia juga ada beda-beda tipis karena sumbernya itu satu dari anggaran dasar. Tapi masing-masing provinsi itu punya masing-masing dan biasanya sih more or less sama. Jadi persaudaraan Dominikan Awam itu kan bagian dari Ordo Dominikan. Jadi kita masuk dalam kesatuan Dominikan Awam. Santo Dominikus, dan yang istimewa dari Ordo Dominikan ini punya special devosi kepada Bunda Maria. Karena dipercaya atau ada tradisi yang mengatakan bahwa yang dikasih rosario sama Bunda Maria itu Santo Dominikus. Maka kalau kita ke Lourdes, di dinding bagian dalam itu ada gambarnya seperti ini. Santo Dominikus lagi menerima rosario dari Bunda Maria. Nah, itu kan ciri dari kita sebagai orang Katolik, biasanya semua bisa
doa Rosario. So what is Dominican awam? Sebetulnya dasarnya itu kan kata kita sebagai awam atau sebagai orang yang beriman kan memang punya perutusan sejak dibaptis, kita punya perutusan sebagai imam, raja dan abdi. Maka di waktu Konsili Vatikan juga ditegaskan bahwa semua orang beriman itu dipanggil Tuhan dengan cara masing-masing. Tujuannya apa? Untuk jadi lebih suci. Artinya makin mendekati seperti Allah Bapa sendiri yang sempurna. Nggak mungkin kalau sempurna, tapi paling nggak kita berusaha untuk mendekati. Jadi tujuan utama dari kita mau gabung dengan Dominikan Awam ini, salah satunya adalah itu, supaya kita sendiri kita bisa menjadi lebih baik secara spiritual. Maka lain daripada imam atau suster, karena biasanya kita terpanggil setelah mapan, setelah usianya cukup besar ya, kita punya tanggung jawab sendiri untuk mengembangkan diri. Memang ada program-program formasi, pembinaan. Tiap bulan kita akan ketemu untuk membahas sesuatu gitu. Bukan aja sebelum kaul, tapi nanti setelah kaul juga masih ada yang namanya bina lanjut. Jadi kita tetap punya semangat studi. Untuk itu, maka itu salah ciri-ciri Dominikan adalah selalu berusaha untuk mendekatkan diri lewat doa, studi, dan 4 pilar nanti. Nah, gambaran Dominican family itu kan mestinya sudah tahu semua yang sudah browsing juga ya, bahwa itu sejak abad ke-13, awal abad ke-13, Santo Dominikus itu kan 1216. Dan sekarang saat ini kira-kira jumlahnya ini tidak persis, tapi kira-kira ya, imam dan brudernya ada kira-kira 6.000. Ada suster kontemplatif. Suster kontemplatif itu suster yang pertapa, jadi yang kalau di Indonesia sini ada yang di Gedono, atau kalau pastornya ada yang di Rowoseneng. Jadi itu namanya suster kontemplatif. Nah, di samping itu tentu ada suster yang aktif, kayak suster Rosemary Kine itu suster kontemplatif aktif. Kontemplatif menjadi salah satu ciri Dominikan juga. Jadi kita selalu ingin melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan saja. Nah, yang paling banyak itu awamnya, pria dan wanita. Ini total seluruh dunia loh kira-kira. Awamnya itu ada 140.000. Di antara segitu, 100.000 lebih itu ada di Vietnam. Nah, di antara orang Vietnam itu, konon kabarnya, kata Father Anthony dulu, sekitar 2.000 sampai 3.000 itu ada di Australia di sini. Maka nanti mungkin akan ketemu juga. Dominikan sendiri sekarang sudah ada di 147 negara. Nah, aku mau sharing sedikit ketika aku mulai gabung, itu tiba-tiba mendapat privilege karena waktu itu bareng sama Suster Lucy, provinsialnya suster di sini, itu kita menghadiri waktu Pastor Andre tahbisan tahun 2008, 2009, diakon waktu itu. Nah, waktu nginep di situ, nginep di biara suster di sana, Suster Santa Catarina Siena, terus langsung karena Suster Lucy ini bahasa Inggrisnya kurang begitu lancar, maka dia minta aku ikut mendampingi pertemuan Dominican Family yang leadership Dominican Family. Ini ada tiap 3 tahun tuh ada. Jadi yang fotonya ini adalah tahun 2012 ketika
ada di Vietnam. Sebelum itu tahun 2009 itu juga yang pertama saya ikut itu di Kaohsiung di Taiwan. Nah, di sini ada orang Australia, ada orang New Zealand juga waktu itu. Dan kebenaran saya sekamar sama Dominikan awam dari New Zealand. Bapak-bapak namanya siapa tuh, Charles atau siapa. Tapi habis itu nggak pernah hubungan lagi. Jadi tiap 3 tahun ada pertemuan yang mencakup seluruh Asia Pasifik. Waktu tahun 2012 ini ada 12 negara. Ini juga masih di. Nah, sebelum sekarang kan yang jadi promotor di Australia kan Father Lurie yang kemarin kita sempat ikut ngobrol ya. Tapi sebelum itu ada namanya Father Kevin Saunders. Itu yang dia ikut dalam pertemuan ini. Nah, waktu itu provinsialnya Filipina ini Father Dodoi. Ini ada yang dari India, dari ini Indonesia, ini yang dari New Zealand ini. Tamara. Nah, lokal Indonesia itu kita kan memang sebagai Dominikan awam itu sangat hampir diwajibkan lah ya. Untuk setiap tahun itu ngikut retret supaya ngecas lagi, baterainya dicas lagi. Nah, setiap 3 tahun kita coba untuk kumpul secara nasional. Jadi kan sekarang di Indonesia ada di 6 kota, jadi kita coba kumpul. Ini yang pertama kali waktu kita adain di Henninggria itu tahun 2013. Henninggria itu dekatnya Purwokerto. Nah, terus tahun 2014-nya ada pertemuan GPCC. Jadi ada 3 kebiasaan pertemuan internasional yang ada di OP. Nah, ini Father Rubini waktu itu yang sponsor. Jadi ada 2 kegiatan internasional yang dijadiin satu. Makanya yang ikut waktu itu banyak, 31 negara. Kayaknya Ivan juga bantu itu waktu itu ya. Saat ini saya kebetulan lagi ke persiapan sini Om. Oh iya. Tapi tahu Kita kan ya? Kita berangkatnya tanggal ke 17 Agustus waktu itu. Oh pas ya. Pas. Si Gentong waktu itu yang. Ya Gentong. Itu di Surabaya. Karena kenapa? Karena kita sudah punya paroki di sana. OP sudah punya paroki di Surabaya, makanya markasnya jadi di sana. Ini kalau nggak salah di Citra World. Ini jadi 31 negara. Nah, terus awam retret yang kedua kita adain di Mutilan, Sanjaya. Entah kenapa, mungkin karena ada Pak Adi di sana, jadi Mutilan itu begitu menarik. Hawanya cukup sejuk, tempatnya luas, dan tengah-tengah ya. Dari Surabaya tengah, dari Jakarta tengah, dan itu tahun 2016. Terakhir kita adain itu tahun lalu, tanggal 6 sampai tanggal 8 September di Sanjaya juga di Mutilan. Tapi tempatnya udah jadi bagus banget. Waktu pertama masih agak sederhana, yang tahun 2019 ini tempatnya sudah bagus sekali. Kapelnya baru, tempat tidurnya baru, dan pesertanya juga nambah lah. Waktu dulu nggak sampai 100, sekarang sudah 120. Nggak tahu nanti 3 tahun berikutnya gimana. Kalau Australia mau ikut-ikutan, ayo. Itu cerita sedikit tentang gambaran Ordo Dominikan dan kegiatan-kegiatan yang dekat dengan kita ya, dalam arti
semua boleh ikut, semua bisa ikut. Tapi intinya sebagai Dominikan awam ya kita ingin berpartisipasi bersama. Ada semangat persaudaraan, ada semangat kekeluargaan. Itu mungkin yang agak unik dibandingkan dengan ordo-ordo yang lain. Kayak Ordo Karmel, tempat parokiku, itu kan ada susternya, ada imamnya, brudernya, awamnya juga ada. Cuma yang suster kontemplatifnya sudah sama-sama Karmel, tapi sudah bukan OKARM, jadi OCD. Jadi ordo-ordo itu pada perjalanannya itu kan mengalami pasang surut juga. Kayak Karmel itu pernah sampai akhirnya mereka pecah ya. OKARM sama OCD. Karmel itu tak berkasut. OFM pun juga malah pernah sampai 3 kali pecah. Nah, puji Tuhan sampai saat ini Ordo Dominikan itu masih tetap solid satu OP. Pastornya juga pakai OP, belakangnya susternya yang kontemplatif atau yang biasa, yang aktif juga di belakang namanya OP sama. Awamnya pun itu juga pakai OP kalau sudah kaul. Artinya kita kalau sudah kaul itu kan sudah resmi jadi anggota definitif dari ordo. Maka kita berhak untuk pakai juga inisial OP. Cuma biasanya di depannya dikasih bapak atau ibu. Bukan aku. Jadi intinya kita ingin secara keluarga, secara bersama kita punya perutusan bersama. Dan memang cirinya dari ordo pewarta preaching, mewartakan kabar gembira. Gimana caranya? Ya dengan berdoa dan melayani. Melayani dan berdoa apa? Yaitu mencintai Tuhan dan sesama. Nah, itu kan inti ajaran Gereja Katolik. So, lay Dominikan atau Dominikan awam adalah mereka, pria dan wanita, yang nanti akan menemukan ternyata mewartakan sabda atau merasul itu adalah demi keselamatan jiwa-jiwa, adalah jalan hidup mengikuti Yesus. Ini diomongin sama Santo Dominikus juga beberapa pengikutnya. Jadi yang diambil ciri dari ordo pewarta ini melihat bahwa Yesus itu kan preacher, Yesus itu kan pewarta. Dia kalau enggak khotbah atau dia enggak menyampaikan, dia secara langsung dia menyembuhkan, dia mendoakan, dia menolong orang. That is preaching. Nah, apa yang kita inginkan adalah mencontoh, meneladani Yesus Kristus sendiri. Kalau ada yang mau tanya, langsung tanya lihat. Beberapa orang kudus OP itu banyak sekali sekitar yang sudah diakui itu tuh ada 300-an termasuk Bianta ya. Francisco ini ada Martin de Porres, ini favoritnya banyak Dominikan termasuk Romo Andri. Sampai yayasan kita namanya juga Martin de Porres ya. Ya. Ini Rosa de Lima. Ya. Ini Thomas Aquinas, ini Vincent Ferrer. Jadi kalau kita masuk Dominikan awam itu ya kayak sekolah. Sekolah dalam arti kata jadi Dominikan awam. Buat apa? Ijazahnya nanti lebih sempurna hidupnya. Artinya sempurna dalam arah kesucian, dalam arah ya keteladanan Yesus Kristus sendiri. Nah, ini ada contoh-contoh dari ini yang awam ya, yang contoh-contoh yang ditulis ini itu yang awam. Katarina Siena itu awam,
Katarina Rakovnici juga awam, Rosa Grima juga awam. Louis Marie de Montfort, kalau yang aktif di Lisieux, pasti kenal sama Louis Marie de Montfort. Itu juga Dominikan. Ada Sofia Carlota, Sibylle Anset, itu mereka peraih Nobel. Terus ada juga politikus Perdana Menteri Aldo Moro itu ternyata Dominikan juga. Terus banyak martir-martir waktu Jepang pertama kali gereja masuk Jepang atau masuk Vietnam, itu banyak sekali martir-martir yang meninggal. Kita sudah ada buku khusus tentang orang-orang kudus Dominikan awam yang diterjemahkan bahasa Indonesia. Kalau tak kirim ke Australia. Yuk nanti aja. Nah, kalau kita mau mencapai itu, cara Dominikan, itu di istilahnya ada yang disebut 4 pilar. Jadi hidup kita itu didasarkan pada 4 pilar ini. Pilar salah satunya adalah hidup berkomunitas. Maka kalau kita jadi Dominikan ya pasti ada wadahnya, ada komunitasnya, ada kebersamaannya, dan nggak lepas dari ke atas walaupun secara kelompok kita mandiri, tapi kita tetap terikat kepada kesatuan-kesatuan yang lebih atas. Itu namanya komunitas. Komunitas kecil kelompok kita, yang lebih besar ya kelompok misalnya Sydney atau Indonesia atau Australia, terus lebih besar lagi Asia Pasifik, dan akhirnya ya the whole. Kita akan berbagi dalam ya masing-masing kita punya karisma masing-masing kan, kita punya karunia masing-masing, dan di samping kita saling membangun sinergi, kita juga bisa saling menyemangati, kita bertumbuh bersama, makin mengenal, jadi nggak cuma kenal sebagai teman atau sebagai sahabat, mungkin more than that. Ini contoh yang di Cirebon. Ada susternya juga, ada awamnya, karena di sana nggak ada pastor. Kalau Romo Andri datang atau pastor yang lain datang ya bisa. Ada satu frater yang sudah ada dari Cirebon. Mungkin masih sekitar 4 tahun lagi baru ditahbis. Ada komunitas, ada juga hidup doa. Jadi di samping berkomunitas, pilar yang kedua itu adalah hidup doa. Doa yang paling nyata, ya doa secara Katolik kan, kita Ekaristi, dan juga ada lagi ibadat harian. Nanti suatu saat kita akan belajar doa ofisi. Ada yang sudah ikut atau pernah atau mendoakan doa ofisi apa belum? Teman. Saya sudah pernah, Om. Nah iya, makanya kalau sudah pernah bisa ngajarin teman-temannya kan. Iya. Tapi nanti juga ada juga meditasi. Kenapa meditasi? Karena salah satu moto Dominikan itu contemplare et contemplata alistra Dei. Jadi kita berkontemplasi dulu. Setelah ketemu dengan yang kuasa, yang transenden, maka kita punya insight, kita punya visi. Nah, visi itu yang akan kita bagikan. Jadi kita nggak akan menyimpang dari kehendak Tuhan. Pengennya begitu. Maka dari itu kita akan dengan sendirinya makin lama akan mengenal lebih dalam lagi. Yang dikontemplasikan bisa Injil, bisa kesadaran kita, dan sebagainya. Di samping juga doa-doa pribadi itu tetap kan, kita doa kayak tadi Rudi sudah doain untuk kita semua, atau doa rosario, novena,
Itu kekayaan tradisi Katolik kita kan memang banyak sekali. Ini waktu Romo Andri masih jadi diakon. Terus doa-doa yang kita jalankan bersama itu meditasi di alam. Ada juga bukan sekedar, tapi ada pakai sarana sesuatu, alat. Di dalam hal ini waktu ada pertemuan di Surabaya, itu pakai selendang. Selendangnya digandeng-gandeng, jadi kita itu jadi satu kesatuan Dominican Family. Itu ceritanya. Kita sudah bahas komunitas, hidup berkomunitas, hidup doa. Pilar yang ketiga dari ordo itu adalah studi. Nah, studi ini memang unik karena di ordo-ordo yang lain justru ini yang nggak ada. Mereka biasanya doa ya, komunitas ya, apostolik ya, tapi studi kayaknya jadi kekayaan tradisi Ordo Dominikan sendiri. Why? Karena salah satu motonya Dominikan itu adalah veritas. Truth. Kita harus selalu menyampaikan kebenaran, kita harus selalu dalam kebenaran. Nah, untuk tahu yang benar itu kayak apa, mau tidak mau kita mesti belajar. Nah, sekarang belajar kan bisa macam-macam banyak dari mana. Apalagi masa COVID ini, jadi banyak belajar dengerin YouTube dan sebagainya. Cuma karena kita ingin untuk mempertajam kekatolikan, mempertajam apa sih yang dilakukan Yesus, maka banyak yang kita pelajari itu akarnya itu dari Injil atau juga tradisi ajaran-ajaran gereja. Makin lama kita akan jadi makin sadar. Sadarnya kenapa? Ke arah cinta kepada sesama, cinta kepada Tuhan yang kita investasikan kepada cinta kepada sesama. Itu yang selalu ingin kita laksanakan dalam apostolik. Cara belajarnya bisa macam-macam, dari belajar yang benar-benar di kelas atau belajar kelewat. Ini namanya studi alam, yang sebelah kanan atas itu studi alam. Jadi kita kalau kerja, kita kalau ketemu orang, kita studi juga. Mau nggak mau kita juga akan kenal dengan siapa lawan bicara kita kenal dengan alam kita. Maka doa-doanya Santo Dominikus itu ada doa berkat Dominikan itu juga selalu itu, melatih kesadaran. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk mewartakan, kaki untuk berjalan, tangan untuk melaksanakan karya Allah. Dan juga belajarnya kita nggak sendiri. Di kiri bawah itu biasanya kita diskusi, kita belajar bersama-sama, kita temukan sama-sama. Jadi nggak cuman kekayaan pribadi, tapi nanti akan jadi kekayaan komunitas. Kalau ada yang sharing atau ada yang punya pengalaman lebih atau sharing, yang di kanan bawah itu Pak Paulus itu dia sharing tentang pengalaman hidupnya. Dia pernah ikut karismatik Katolik, terus teman-temannya pada mendirikan Sungai Yordan. Dia sendiri yang tetap balik, dia tetap jadi Katolik sampai sekarang. Sekarang ikut Dominikan Awam. Dan pilar yang keempat, yang terakhir, itu adalah apostolik. Kalau kita sudah berdoa, kita sudah punya komunitas, kita sudah tahu mana yang benar, mau nggak mau kita harus wartakan itu, kita harus sampaikan, kita harus memberikan itu kepada
ya sesama kita. Apa yang diinginkan Allah. Allah kalau di Pratista itu kan ada gambarnya salib Yesus yang tidak punya tangan, jadi kita yang menggantikan tangan-tangan Yesus. Jadi, gimana caranya? Nggak usah yang wah-wah, nggak usah yang unik-unik atau yang susah-susah. Kita cukup sadari apa bakat-bakat dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Buat pasangan hidup, buat anak-anak, buat tetangga, buat lingkungan, ya. Kita ungkapkan sebagai orang Kristiani yang cinta kasih. Nah, kita ini membawa pesan-pesan. Jadi cara mewartakannya itu bukan mewartakan di pulpit, bukan mewartakan di khotbah, tapi cukup dengan tindakan-tindakan sederhana. Ada teman kita sapa, terutama saat-saat kayak gini, saat pandemi ini kan nggak bisa keluar, yang sudah sepuh-sepuh kayak kita ini, bukan kita, saya masuk hipermart aja nggak boleh sekarang, 60 tahun ke atas nggak boleh masuk hipermart. Jadi kita melakukan apa yang kita bisa. Nah, ini memang yang kita pernah lakukan karena kebetulan di OP di Indonesia itu susternya kan punya panti jompo. Yang kiri atas itu panti jompo. Kalau yang kanan atas itu bonsel. Jadi suster kita tuh unik, punya yang jompo, punya yang anak balita. Nah, sekolahnya juga banyak. Cirebon, Jogja, di Jakarta, di banyak sekali sekolahnya. Purwokerto. Dan pernah juga kita pergi ke salah satu desa yang agak terpojok ya, di daerah Gunung Kidul, Jogja maju lagi, itu di kiri bawah. Kita adakan studi bersama. Nah, secara internasional, OP itu punya misi khusus yaitu Justice and Peace. JPCC, Justice and Peace and Care for Creation. Jadi lingkungan hidup, memperhatikan lingkungan hidup itu termasuk juga perutusan dari Ordo. Ini waktu Pastor Andre masih menjabat sebagai promotor Justice and Peace untuk Asia Pasifik. Pastor Andre dan yang paling kiri itu Suster Hermin sebagai wakilnya. Nah, sebelumnya itu dijabat oleh Father Bien dan Suster Usayaya dari Filipina. Terus dialihkan ke Indonesia. Ini kira-kira tahun 2012. Di samping keempat pilar itu, ada satu hal yang kayak bonus atau bukan kalau di imam atau di suster itu kan ada ketaatan ya. Tapi kalau di awam ini lebih ke arah disiplin diri. Jadi kita ikut meneladani hidup Kristus dan para kudus itu dalam kesederhanaannya, dalam kerendahan hatinya, dalam kemurahan hatinya. Caranya gimana? Mati raga, beda rasa, itu yang utama. Dan dengan sendirinya, nanti kalau kita sudah milih seorang jadi presiden atau jadi koordinator gitu ya, dengan sendirinya ya kita akan memperhatikan artinya juga taat. Jadi istilah awamnya adalah mendisiplinkan diri kita sendiri, memanage diri kita sendiri untuk bisa lebih melayani Tuhan dengan lebih baik. Kalau itu dirangkum-rangkumkan, kira-kira Dominikan awam itu artinya seperti ini. Kita nanti akan punya pengalaman kedekatan akan kasih Tuhan. Moga-moga makin lama makin banyak, makin dalam,
dan makin berarti. Nah, itu yang kita bisa bagikan. Itu misi pewartaan kita melalui keseharian hidup dan pekerjaan, karena kita awam, ya. Sebagai orang tua, sebagai anak, dan sebagainya. Ya, tentu mencontoh Santo Dominikus, karena Santo Dominikus itu sudah punya keteladanan atau buah-buah yang sudah diakui di seluruh dunia. Ya, mereka, para kudusnya juga banyak, dan mereka sudah ada di kemuliaan surga. Maka kita pun harapannya nanti tetap berkumpul di sini sebagai satu keluarga, nanti setelah di surga juga tetap dalam satu keluarga. Kita ikut Santa Katarina Siena, pelindung awam, atau Santo Thomas Aquinas, dokter gereja, Rosa de Lima, ada Giorgio Frassati, dan banyak sekali ribuan saudara-saudari ordo yang lain yang sudah diakui atau sudah ditetapkan sebagai orang kudus. Itu memang sekitar 300-an, tapi rasanya kekudusan itu kan enggak perlu dalam pengakuan saja, ya. Intinya kan kita bisa laksanakan sendiri. Diakui atau enggak diakui kan Tuhan nanti yang akan mengakui. Sampai di sini ada yang ingin ditambahin nggak? Bisa bertanya aja, Om. Ya, silakan, Man. Itu di situ ditulis salah satunya Amati Raga, ya? Iya. Nah, tapi saya dapat cerita, katanya Santo Dominikus itu pertama saat dalam perjalanan ke Perancis bersama uskupnya, dia menemukan bahwa ada pengajaran itu yang salah. Oh ya, bikin. Nah, Ya. Karena orang-orang tersebut itu berbakti raga, Om. Iya, mereka tuh keblinger dalam arti kata ya seperti ekstremis itulah, yang ya kayak FPI itu mungkin, ya. Jadi mereka menginterpretasikan ajaran gereja nggak persis. Mati raganya itu berlebihan. Mati raganya karena mereka menganggap semua yang di dunia ini itu dari setan, sudah dikuasai setan. Maka kita nggak boleh pakai yang dari dunia ini, nggak boleh pakai harta, nggak boleh. Nah, itu kan keliru semua. Karena kalau Santo Dominikus sendiri mati raganya nggak sampai gituan, tapi dia juga cukup keras. Dari kecil dia kalau tidur nggak mau di kasur, dia tidurnya di lantai. Itu mati raganya. Terus zaman dulu kan ada gambarnya itu, salah satu. Dia kalau malam itu kan selalu mati raga juga, dia selalu berbicara dengan Tuhan kalau malam. Salah satunya dia menyesah diri. Ini praktek yang sekarang sudah nggak boleh sama gereja. Pecutin sendiri, berat badannya dicambukin sendiri, bukan untuk penyesalan pribadinya, tapi untuk karena dia ketemu sama orang Albigensian itu kan orang yang keblinger gitu, ya. Dia ingin membetulkan orang keblinger itu, terus dia hukumlah, ini hukuman yang buat dia, biar aku yang menanggung, tapi bebaskan dia dari hukuman itu biar dia bisa jadi orang yang baik kembali. Kayak gitu. Jadi mati raga yang kita anggap di sini adalah mati raga yang umum,
mungkin karena ada suatu niat atau hanya karena kewajiban gereja. Tiap Jumat Agung kita akan patang puasa dan sebagainya. Atau ya mati raga dalam bentuk macam-macam ya. Mudah-mudahan menjelaskan. Jadi kalau kita memang lihat lihat Albigensian itu memang mati raga yang kebingungan itu. Sekarang pun juga ada kan sekte-sekte aliran yang ya terus jadi memisahkan dengan gereja Katolik dan sebagainya, itu kan jadi karuan semua. Ada yang memang biasa-biasa, tapi ada juga yang ekstrim. Oke, terima kasih Om. Yuk, sama-sama. Buat teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan. Pengalaman mati raga yang kadang-kadang kita jadi kepingin gitu loh. Aku punya niat ini. Aku tak mati raga. Doa novena aja itu kan udah mati raga itu. Berdoa sampai 9 kali berturut-turut. Kalau nomor 4 itu contohnya apa, Om? Nomor 4 yang mana nih? Nina. Ini nomor 4, berkobar dengan semangat dan Ya. Jadi pengikut Saint Dominic itu biasanya sukacita. Nah, sukacita itu kan artinya kan berkobar dengan semangat, nggak pernah patah semangat, nggak pernah Nggak pernah nangis. Nangis ya itu. Tapi artinya nggak sampai putus asa, nggak sampai demotivated gitu. Jadi kita tetap harus semangat, harus berani memberi silih. Tapi jangan lewat atau jangan kebablasan, harus sesuai dengan kitab suci. Ya mungkin ini jawabannya juga, Mas. Iya. Ya kalau tim Mina kadang-kadang Om nonton film aja nangis Om. Nggak ngerti itu Om. Itu kan memang keterlibatan kesadaran bukan cuma tapi jiwa, raga dan rasa. Ada perasaannya ikut berbicara kan? Iya. Sebetulnya yang betul malah gitu loh. Totalitas. As a whole. Ini film kartun loh. Wah. Ada juga ya kartun yang bikin nangis. Iya, saya juga bingung. kayak Lion King gitu kan seperti itu. Waduh. Berarti perasaannya halus. Nah, ini masih ada beberapa yang karena veritas ya kita tetap tekun. Terus devosi pada Bunda Maria. Itu memang tradisi. Kita punya satu promotor khusus untuk promotor Rosario. Itu yang mempromosikan doa Rosario, caranya ada Rosario hidup, ada semua itu banyak sekali. Terus ya ini yang nanti akan jadi praktek dalam kelompok nih. Ya, buat teman-teman semua nanti kita adakan pertemuan periodik. Ya kayak kalau yang pernah ikut Ligio ya kayak rapat Ligio gitu, tapi kita nggak tiap minggu, sebulan sekali minimal. Kalau mau ditambah, oke. Kalau enggak. Ya. Nah, ada nggak sih manfaat jadi Dominikan awam ini? Apa cuma harus mati raga? Apa cuma harus ini salah satunya yang beberapa yang jadi manfaat, dianggap sebagai manfaat ya. Kita berbagi ya, kalau memang ada kedekatan
dalam persaudaraan itu kan rasanya lain ya bagi dulu zaman kita sekolah sama zaman kita kerja kan udah beda suasananya. Sekolah itu masih seneng, masih berani bohong, masih berani nakal, berani apa ya. Tapi waktu kerja kan di lingkungan kerja kan harus jaim, harus apa gitu. Nah itu dalam persaudaraan itu kan ya nggak ada barrier, nggak ada. Dan yang utama yang paling penting adalah berkembang dalam iman bersama-sama, nggak cuma sendiri tapi sama-sama, dan mengalami kesetiakawanan keluarga Dominikan. Mudah-mudahan di Australia nanti juga bisa Master Jenderalnya siapa, Om? Nah ini nanti tak kasih lihat sebentar. Jadi Okay. di dalam janji kita kan sebagai awam kan janji ya, sedikit di bawah kaul tentunya. Itu kita taat kepada Master Jenderal dan promotor awam yang mewakili. Jadi kalau di itu ya Lori Futi ya. Nah ini jenderalnya. Ini jenderal yang ke-88 sejak dari Santo Dominikus. Sekarang sudah ke-88 di abad ke-12 sampai abad ke-21. Gerald Timoner, orang Filipina, dulu pernah provinsialnya zaman Romo Andri setelah Romo Andri di sini di Pontianak. Nah, kalau secara organisatoris internasional itu yang mewakili Master Jenderal untuk ngurusin Dominikan awam, lay Dominikan, itu sekarang Juan Ubaldo Lopez Salamanca. Aku juga belum kenal orang Spanyol. Karena baru sejak November 2019. Kalau yang sebelum ini si Father Rui, waktu kita retret di Muntilan, dia datang. Terus tiap negara itu kan punya promotor masing-masing. Kemarin kita udah kenalan sama Father Lori Futi ya. Itu kan promotornya untuk Australia. Sebelumnya Kevin Saunders. Nah kalau yang Indonesia, karena Indonesia ini masih di bawah Filipina, ini ikut Father Gisat. Kalau orang Filipina nyebutnya Father Jepoy. Nah, di setiap wilayah atau provinsi itu ada promotor masing-masing. Nah, untuk Indonesia, karena kita juga nantinya akan memecahkan diri dari provinsi Filipina, nanti kalau sudah jumlah pasturnya sudah cukup 40, minimal ada 40 pastur. Maka sekarang ditunjuk Romo Andreas Kurniawan, dibantu para suster dan Romo B. Itu juga nanti di Australia juga akan ada pastornya, tapi ada suster pendampingnya, Suster Rosemary kan? Rosemary. Yeah. Ini Juan Ubaldo, ini Father Jepoy yang dari Filipina. Ini pastor yang berjiwa muda, dia punya band. Wow. Kalau lihat di YouTube banyak. Nah ini Romo Andre. Nyanyi, suka nyanyi. Ya, suaranya bagus. Sedikit tentang organisasi. Kenapa? RP itu singkatan apa? Reverend Pastor. Reverend Pastor. Oh. Kalau yang Romo Projo Diosis itu RD. Reverend Diosis. Oh. Cuma bedain itu aja. Sedikit tentang organisasinya ya.
Jadi setiap wilayah itu istilahnya disebut chapter. Nah, chapter ini bisa dikumpulin berdasarkan daerah atau berdasarkan minat anggota. Nah, Australia ini teman-teman ini dalam hal apa, tapi pokoknya nanti akan jadi chapter ya. Nah, kalau di Indonesia, sementara ada di Pontianak, Jakarta, Cirebon lagi mulai, mungkin tahun depan dia akan jadi chapter karena sudah. Jadi syaratnya untuk jadi chapter itu harus ada minimal 6 yang sudah profes kekal. Cimahi mungkin masih 2 tahun lagi. Surabaya itu sama Jakarta undang-undang hampir sama banyaknya. Sekitar 80 sampai 100. Kalau Jogja ada sendiri. Nah, di bawah Jogja, Purwokerto sedang mulai mungkin sudah setengah tahun ya. Dan di Larantuka itu ada satu organisasi yang namanya Konfreria. Kalau pernah ke Larantuka, lihat Semana Santa, itu yang urus jadi istilahnya kayak prodiakon gitu ya. Tapi mereka sudah dari sejak awal. Itu sejarahnya itu waktu Pastor Dominikan pertama masuk Indonesia, itu mereka masuk di Larantuka dan mereka mendidik orang-orang awam di sana pakai liturgi atau cara-cara mereka yang terus dipertahankan. Walaupun sempat 150 tahun nggak ada pastor, Popenya kan keluar karena Belanda masuk, tapi Belandanya belum sampai ke Flores, belum sampai Larantuka, jadi di daerah Flores Timur itu nggak ada pastor. Tapi kebiasaan itu tetap berlanjut terus. Waktu Pekan Suci itu, Semana Santa itu sekarang masih banyak orang berziarah. Nah, ini yang dalam kegiatan itu kita kan tujuannya kan untuk supaya semakin dekat, supaya semakin menuju kesucian. Maka mau tidak mau kita harus selalu membina diri. Nah, untuk membina diri ini ada dibagi dua, bina awal dan bina lanjut. Bina awal sebetulnya ada bagian 3. Bina awal itu tahun pertama yang akan kita jalan ini. Setelah itu akhir tahun pertama ini kita berani kaul enggak, kita berani berjanji ya bahwa ini sudah cocok dengan hidup kita. Nah, itu kira-kira 3 tahun. Profes sementara ini kira-kira 3 tahun. Boleh kalau belum mantep bisa diperpanjang sampai maksimal 6 tahun. Nah, setelah itu kita menyatakan kaul kekal, profes kekal, janji kekal. Nah, setelah janji kekal pun tetap kita akan menjalani pembinaan atau ikut studi bersama atau pembinaan bersama, itu namanya bina lanjut. Jadi pembinaan yang sudah lanjut. Ini kira-kira pembagian pembinaan awal yang akan kita jalani. Semester pertama itu ada 2 periode, 3 bulan pertama, 3 bulan kedua. Terus semester 2 juga ada 2 periode, 3 bulan. Jadi per 3 bulan nanti ada kita tinjau, kita evaluasi, kita refleksi apakah kita sudah siap dan mampu. Sedikit tentang ini ya. Jadi waktu periode 3 bulan pertama itu ini 1, 2, 3. Ini sekarang kan pengenalan. Nanti bulan depan mungkin kita bisa studi tentang sejarah dan persaudaraan. Terus nanti bulan ketiga hidup dan keutamaan satu dunia. Nah, yang ini nggak tahuan di Australia nanti gimana. Tapi kalau di sini Indonesia kita akhir bulan ketiga ini kita kasih rosario. Jadi penerimaan. Terus lanjut 3 bulan selanjutnya nanti kita belajar tentang paksilan, terus mendoakan ibadah harian, mulai dari sejarahnya dan sebagainya. Terus juga sebelum kita resmi jadi anggota itu kita harus juga mengulang ajaran-ajaran Gereja Katolik yang pokok. Ada
ada para rasul, sakramen, 10 perintah Allah, 5 perintah Tuhan. Ya pasti sebagian kita sudah tahu, jadi kita banyakkan kalau itu hanya diskusi saja, saling menguatkan pengalamannya gimana, sharingnya, ya. Setelah akhir bulan ke-6 ini ada penerimaan. Nah, kemudian setelah diterima itu 3 bulan ini kita dalami untuk petunjuk peraturan secara cukup intens, termasuk juga konstitusi dasar Ordo Predicatorum sendiri. Ini konstitusi dasar ini dipakai oleh seluruh Dominican family. Pastornya juga pakai, susternya juga pakai, awamnya juga pakai. Jadi makanya dasarnya sama. Kita pakai konstitusi dasar yang sama. Dan dasar dari konstitusi ini, waktu itu Saint Dominic milih regulanya ada Regula Agustinus. Regula Agustinus ini, Santo Agustinus bikin regula untuk kelompok atau komunitas, cara hidup komunitas. Itu yang diambil oleh Santo Dominikus. Bukan cuma OP aja yang pakai ini. Agustinian juga pakai, OSC yang di Bandung itu juga pakai itu. Banyak yang pakai Agustin. Tapi kalau Yesuit punya sendiri. Ya boleh. Tapi waktu Santo Dominikus mau meresmikan Ordo Pewarta, nggak boleh. Dibilang sama Paus Urbanus waktu itu, kamu pilihlah salah satu regula yang sudah ada. Waktu itu ada Benediktin, Karmelit, Karmelit belum, atau Agustinus ini, dia pakai ini. Nah, setelah kita mendalami ini, artinya kita sudah pantas dong jadi anggota yang udah ngerti. Makanya benar-benar ini nanti kita akan dikasih skapula Dominikan dan kita resmi. Nah, proses selanjutnya itu mempersiapkan untuk pengucapan janji. Jadi kita akan kenal pelindung ordo kita, pelindung Dominikan awam. Ternyata pelindung ordo pewarta itu OP itu Santa Maria Magdalena. Ada heran nggak? Kalau pelindungnya Lay Dominican itu Katarina Siena. Nah, juga kita punya difusi khusus tentang Bunda Maria. Lalu ada rekoleksi tentang rahmat dan pertobatan. Ini mengantar kita untuk pewartaan. Nah, ini ilustrasi gimana kalau ada penerimaan. Kita selalu sama-sama, kalau di Indonesia sini sama-sama Dominican family. Ada pastornya, ada susternya, ada awamnya. Selalu ada. Itu. Supaya kerasa persaudaraan. Ini yang terakhir ada beberapa simbol-simbol atau logo Ordo Dominican. Contemplata alistra diri, berkontemplasi. Artinya kita selalu kiblatnya ke Yesus, ke Tuhan. Apa sih yang Dia inginkan untuk kita perbuat? Jadi dasarnya itu. Terus kalau Laudare Benedicere Predicare itu memuji, memberkati, mewartakan. Ini sebetulnya mengingatkan bahwa kita sebagai orang Katolik kan kita punya perutusan sebagai imam, sebagai raja, dan sebagai nabi. Praise, to bless, to preach. Terus veritas yang dipegang oleh Dominikan itu veritas. Jadi kalau jadi Dominikan katanya nggak boleh bohong. Nah, aslinya Dominikan itu dari bahasa Latin Dominicanes, artinya anjing Tuhan. Maka kita sering diledek oleh ordo-ordo lain. Nah, kamu kan cuma anjing aja, anjing Tuhan. Artinya
artinya diambil kesetiaannya. Maka nggak akan, Ordo Dominikan itu nggak akan lepas dari kepausan. Kan banyak sekarang yang aliran-aliran yang mengkritik paus, bahkan ada uskup pun yang akan ikut mengkritik paus dan sebagainya. Tapi kalau Dominikan nggak akan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Om, terima kasih. Ya. Kalau ordo yang paling tua tuh di dunia ini apa, Om? Benediktin mungkin ya, atau yang pertapa. Awalnya zaman Dominikus itu kan masih pertapa semua tuh. Oh, yang zaman pertapaan masih ya? Jadi imam itu sama dengan kontemplatif. Maka kayak agent of change-nya itu Saint Dominic. Dia memajukan, nggak bisa kalau kita tuh cuma diam di kloster. Kita harus keluar, kita harus menghampiri umat. Kalau enggak, Albigensian yang datang ke umat rusak gerejanya. Ya, ya. Berarti kan kalau Dominikan kan ordo yang sudah berumur 800 tahun. Ya, ada 800. Termasuk ordo yang tua, hampir sama dengan Fransiskan kan, sama-sama dengan Fransiskan. Fransiskan tuh punya awam juga, Om? Ada, sebutnya OFS, Ordo Fransiskan Sekular. Oh. Ini kalau menurut si Father Rui Lopez, jadi promotor jenderal OP, itu dia cerita kalau di Vatikan itu tiap 2 tahun sampai 3 tahun itu loh ada ketemuan antara pembina awam. Nah kalau dari OP kan cuma dia sendiri, promotor jenderalnya cuma 1. Tapi kalau dari OFS ada 3. Halo. Ada dari OFM Kapusin, ada dari konventual. Ada 4 malah. Yang 1 plus yang dari awam sendiri. Jadi awam-awam yang disponsori suster segala itu mereka bikin sendiri dan mereka punya promotor awam sendiri. Itu ceritanya. Itu teman-teman ada yang mau bertanya itu soalnya mukanya pada bingung kayaknya, Om. Iya. Jelas, Om. Jelas banget. Tuhan. Ya, saya jelas juga, Om, tapi sedikit bingung. Aduh, ya. Selamat Jangan berbohong ya. Nah, menjawab kebingungan, kalau masih tahan, pengen dengerin sharingnya Pak Adi nih. Pak Adi kan sudah jadi Dominikan. Mungkin dia waktu pertama kali bikin kelompok di Jogja sampai akhirnya terbentuk sampai sekarang itu bisa diceritain mungkin Pak Adi. Nanti bisa sekaligus tanya jawab juga. Silakan Pak Adi. Sinyalnya jelek. Tutupan abu ya. Silakan Pak Adi, ini kita masih punya waktu 15 menit ya. Bisa dengar suaraku karena sinyalnya jelek, ini nggak bisa keluar gambarnya. Jelas. Sangat jelas. Huh? Jelas? Jelas, suaranya jelas sekali. Ya, kelihatan toh. Pak Adi kelihatan pakai kacamata. Puji Tuhan, bukan jelas suaranya di sini. Oh, oke. Kalau itu tempat aku yang nggak bisa lihat. Kalau tadi Om Tio ngomong, saya... Halo? Ya. Halo?
Wes Om Theo aja yang ngomong, karena ini sinyalnya jelek banget. Putus-putus ya. Ah ya, putus-putus Om Theo aja yang ngomong. Ya kita kita diskusi aja, mungkin ada yang perlu yang belum jelas atau ada yang Pertanyaan aja, pertanyaan. Oke. Om Theo mau nanya itu tadi bahannya itu ada yang bahasa Inggris nggak ya Om? Nggak selengkap yang bahasa Indonesia, tapi ada juga sih. Aku pernah ngasih di Timor Leste dulu. Karena kemarin kan Sister Rose sempat minta dia mau lihat materinya. Nanti yang aku kirim ke Iwan ya. Oh iya, boleh. Assalamualaikum. Ya makasih Om. Kalau enggak ya bahasa Indonesia nanti diterjemahkan kan bisa kan sama Nina dan Albert. Dua-dua tak kirim jadi nanti bisa dilengkapin. Ya boleh Om. Ya. Saya takutnya salah terjemahin, salah arti. Enggak lah, enggak. Tapi terus kelihatan kalau ya tadi ada istilah skapular. Skapular itu artinya apa ya Om? Pernah lihat skapular yang Karmel punya nggak? Nggak tahu skapular itu apa Om. Skapular itu kayak benda suci. Kain Ya. ada dua Betul. di depan sama belakang. Terus dikalungin gitu ke depan sama belakang. Skapulir, tahu skapulir? Ya, benar, benda suci, betul. Katanya sering doa Om, tapi nggak tahu Om ini skapulir Om. Skapulir yang terkenal. Terus Saya kebetulan koleksi barang-barang suci. Skapulirnya Karmel yang terkenal. Itu Apa itu kayak jubah pastor gitu? Bukan, itu aja. cuman Itu kalung loh, kalung. ya kalung. Tapi Oh, ada Kotak kain gitu bentuknya. kain. Ada kainnya. Kira-kira ukuran 4 kali 6 cm atau separuh. Ya, kecil itu. Itu ada gambar Santo Dominikusnya di depan, ada gambar logonya di belakang. Jadi, Nah ini Om, apa perbedaannya Om? Kalau yang ke tempat suci suka berdoa sama ke ke toko souvenirnya. Ya Om, kalau saya ke toko souvenir Om biasanya Om. iya, berdoa sih, Pak, aja tahu. itu kan Apaan nih? karismanya awam. Saya biasa kalau ke gereja ke souvenir. Ngumpulin yang unik-unik ya. Aku saja tahu makanya. Saya soalnya kalau daerah Aku jalan-jalan juga kolektor. pasti ke toko souvenir dulu Om. Iya. Menarik ya. Oh gitu. Ya kalau di sini kita nggak tahu dari mana dapat skapular. Ada toko souvenir. Nanti dikirim bisa. Di STJ ada. Nggak tahu ya. Aku mesti dicek dulu kan. Ikan awam yang di Australia, mereka pakainya apa? Karena Oh iya. kalau skapulir pasti. Skapulir itu internasional pakai skapulir. Jadi kalau kita ada rapat internasional segala gitu, kita harus pakai skapulir. Jadi tanda keanggotaan seragam. Kalau rombong kan dan itu diterima. Berarti skapulir bukannya bisa dibeli bebas ya Om ya? Ya masih bisa sih kalau di Filipina itu banyak, tapi yang dipakai itu kan skapulir yang sudah diberkatin. Dan diberkatinya waktu saat kita menjadi anggota. Jadi ada nilai spesialnya. Jadi kamu beli tapi nggak diberkati. Ya Rosario kan banyak juga kita mau beli di mana-mana. Soalnya saya pernah dikasih Om skapulir itu. Iya, itu skapulir Karmel mungkin yang Katarina Laburi itu. Coklat. Itu Coklat putih Om. Gambar Putih, Yesus Om. sama gambar Maria. Ya ada yang putih. Oh putih.
Kalau Saya- yang skapulir yang dimaksud di sini ini memang skapulir yang khas untuk lay Dominikan. Kalau istilah skapulir untuk romo atau suster itu yang kain yang panjang yang di depan itu loh. Yang kayak lapin itu. Kalau kita cuman skapulir kecil aja. Tapi kalau meninggal itu punya privilege sebagai anggota Dominikan, kalau mau bisa pakai jubah lengkap. Jubah ya. Sebagai order. Karmel juga ada. Ya, Karmel juga. Waktu dulu aku belum jadi Dominikan ditawarin sama Karmel, iming-imingnya gitu. Nanti kalau meninggal bisa pakai jubah pastor. Om, saya mau nanya Om. Yes. Itu kenapa Om pilihnya Dominikan Om dibanding bukan Karmel Om? Iya, itu. Om dia jawabkan Karmel dari dulu. Betul. Aku tuh sudah ikut Karmel. Terus aku malah ketemu waktu itu pembinanya Karmel yang di Jakarta waktu itu, Pastor Pinardi. Nah, terus aku bilang, serius nih aku mau ikut Karmelit Awam. Tapi dia menghindar terus aku bingung. Baru setelah itu aku ketemu sama pastor Karmel lain, pastor yang sekarang tugas di Sumatera. Dia malah bilang gini, ya benar-benar jangan masuk Karmel. Lu kenapa Romo? Ini aneh. Karena awam itu kan memang unik ya. Dia punya background yang macam-macam, jadi pembinaannya kan juga nggak bisa seperti suster atau pastor yang punya ya ada standarnya lah. Kalau awam ini kan lebih kita pribadi yang akan mengembangkan diri. Mau ya oke, nggak mau ya mari itu jalan sama-sama aja. Nah kebetulan yang di gereja Meruya, Gus, itu Karmelnya juga nggak berkembang. Karena apa? Karena nggak didorong sama Romo. Karena apa? Karena prakteknya jadi agak keliru. Jadi eksklusif gitu. Wah, aku awam Karmel, aku yang punya gereja. Sudah pastor, aku yang... Jadi mereka merasa risih kan? Akhirnya jadi... Nah, waktu dalam sudah kepinginan jadi awam gitu ya, awam Karmel, yang kenal waktu itu kan cuma awam Karmel. Fransiskan juga nggak terlalu kenal. Kok kebetulan kenal sama Suster Elizabeth yang waktu itu kena gempa di Jogja. Adiknya Suster Elizabeth itu kerja sama kerjanya di kantor saya. Nah, kita ngumpulin untuk disampaikan ke korban bencana. Mana terus dia cerita, kakakku juga biaranya hancur di Baciro. Ya udah kita kirim ke sana aja, terus kita hubungi. Setelah berhubungan, kok kebetulan terus Suster Elizabeth itu jadi dewan suster, dan dia ngundang promotornya awam. Nah setelah itu ketemu, gitu ya. Terus saya ngumpulin beberapa teman-teman. Kok ternyata itu panggilan Tuhan ya. Ternyata dari 16 yang ikut waktu itu 15 sekarang masih gabung sebagai awam. Dan ya ada unsur panggilannya kalau menurut saya ya. Kalau enggak kan tersebar. Iya. Menjawab nggak Gus? Iya, terjawab Om. Kalau aku dulu juga kenal Karmel juga ya. Oh, ini Evelyn itu dulu sekolahnya di Karmel Om. Oh, yang di mana? Saya di Sang Timur Om. Oh, tapi susternya suster PI itu. PIJ. Iya, susternya PI. Iya, PJ. Suster Iya. Antoni. Iya. Nah, PIJ itu regulanya itu sama, pakai Santo Agustinus. Dan pendirinya itu juga masih ada bau-bau Dominikannya.
Maka waktu dulu Pastor Andri pertama kali jadi Romo, terus kenal sama PIJ, terus dia pernah kasih retret ke suster-suster PIJ. Sekarang mereka punya rumah retret di bawahnya Cikanyeri situ. Cikanyeri yang di Karmel. Jadi mereka beli satu tempat sebelum belok ke atas, naik ke atas ke Cikanyeri, itu suster PIJ bikin rumah retret di sana. Cukup gede. Cuma sayangnya penduduk sana nggak boleh kalau ada gereja. Jadi mereka nggak punya kapel, cuma punya ruang pertemuan aja. Iya. Terus gimana, Wan? Kita mau terusin gimana? Ini Tentu kita mungkin batasin aja 1,5 jam, soalnya juga kebetulan Rudy juga masih ada kegiatan lagi nih. Rudy ini kayaknya sibuk ya? Kegiatannya banyak ya, Rudy? Iya, ada kur. Nggak sibuk, Om. Cuma karena apa namanya, kan di sini ada namanya CIC, Catholic Indonesian Community. Nah, Catholic Indonesian Community ini chapternya juga banyak. Nah, kebetulan saya sama Agus sama Evelyn dan Eva ini kita di chapternya Campbelltown. Nah, chapternya Campbelltown ini kebetulan memang lagi karena ada COVID ya, kita nggak ada kegiatan sih. Cuma biasanya kita paling kur. Saya ikut di kur. Sama istri saya ikut di kur. Si Evelyn juga ikut di kur kalau lagi pas nggak kerja. Nah, cuma kebetulan karena COVID ya, jadi ini nggak ada kegiatan. Kurnya virtual sekarang. Kita rekaman virtual bagus gitu. Loh. Berarti bisa. Iya. Kalau nanti bisa tumpang tindih. Iya. Lagunya dikirim ke pusat, ke CIC di Sydney. Jadi nanti romonya misa pakai lagu mukanya dari chapter kita. Lagunya yang lain dari chapter yang lain gitu. Nah, cuma kadang-kadang karena apa namanya, kita juga mesti aktif di gereja lokal, Om. Lokal itu maksudnya yang paroki lokal, ya gereja-gereja ini ya romonya misalnya pakai bahasa Inggris. Karena anak-anak kan aktif di situ, jadi mesinar. Sama di KOR juga. Jadi ya kita juga aktif di gereja lokal situ. Jadi waktunya harus aktif di gereja lokal, aktif di CIC, dan sekarang harus di Dominikan. Gitu. Nggak harus loh. Oh iya, nggak harus ya, maksudnya gitu. Kita coba dulu sebulan. Iwan. Benar. Jadi kita coba jalanin dulu. Saya rasa baik adanya, jadi ya nggak apa-apa sih kita jalanin. Karena kelihatannya bagus sekali gitu loh. Kenapa enggak gitu? Ya. Gitu. Terus kebetulan kita juga saya dulu waktu di Jakarta juga aktifnya di karismatik. Gimana? Karismatik. Ya. Untung nggak nyebrang si Rudy ke sungai. Kalau sungai itu kan dari paroki Meruya itu. MBK. Itu ceritanya panjang itu, Om, kalau Sungai Yordan itu panjang. Nah, tadi yang Pak Paulus itu yang saya ceritakan itu kenal baik sama orang-orang itu. Iya, itu panjang ceritanya. Nah, tapi saya aktifnya di ini pastoral rumah sakit. Ngerti juga ya. Ngerti Om. Ngerti lah. Sempat diajak juga. Oh, enggak. Itu zamannya di atas saya, Om, jauh. Iya. Ya memang di atas saya. Terus kan semenjak dipegang Romo Kulmen kan BPKKJ waktu itu zaman saya kan Romo Kulmen ya. Oh. Jadi ininya
Romo ininya dari BPKK aja Romo Pullman. Jadi sudah itu diarahkan gitu loh. Dari BPK-nya juga ketat kan waktu itu. Jadi untuk pewarta-pewartanya harus di Sekina semua harus ini kan diregistrasi ada standarnya lah. Jadi kalau Sekina sih oke. Bagus. Iya, itu kan BPKKJ Om. Cuma kalau saya lebih banyak. Jadi kalau saya tuh PD-nya waktu masih muda dulu itu sekarang udah tua sih. Iya, jadi waktu itu masih single. Jadi waktu itu PD-nya aneh. Jadi bukan PD biasa. Jadi itu pelayanan pastoral rumah sakit. Gitu. Jadi misalnya saya sebenarnya adalah PD di Kristoforus karena saya ngekos di Grogol. Tapi PD Kristoforus kan hari Senin malam. Nah, kalau PD yang saya ikutin ini itu adalah setiap hari Sabtu. Karena jadi PD-nya ada pastoral rumah sakit dong. Jadi kita tim doa rumah sakit di Sumber Waras waktu itu. Di rumah sakit itu pasti orang-orang butuh di itu ya. Ya, tapi yang ikut itu jadi gabungan dari PD-PD yang lain. Jadi misalnya PD Thomas, PD Kristoforus, dari PD K3A, komunitas Korea Kudus Allah, KTM semua itu gabung di PD yang pelayanan rumah sakit Sumber Waras ini. Jadi kita punya anggota mungkin sekitar yang aktif waktu itu sekitar 20-an ya, 20-an. Itu tapi mungkin tersebar dari 10 persekutuan doa gitu. Jadi PD yang PD gitu, bingung kan? Jadi malah lebih luas toh, malah kenal sama macam-macam ya. Ya, tapi menurut saya itu PD-nya aneh. Jadi menurut saya aneh karena itu mereka base-nya adalah di PD masing-masing. Tapi setiap Sabtu mereka datang ke Sumber Waras, terus doain pasien-pasien di situ. Terus setiap bulan itu senior-senior saya ini mereka kan toko-toko di PD masing-masing kan. Itu kegiatannya mereka itu banyak. Jadi kita sebulan sekali kita harus visikare. Kita harus visikare. Visikare itu maksudnya kita harus ke panti jompo, panti asuhan. Dulu malah 2 minggu sekali. Dipikir terlalu berat ya 2 minggu sekali itu harus ngumpulin duitnya susah Om. Iya, bukan kuat. Duitnya kan berat kan. Iya. Kan? Memang ya, beberapa duit, waktu, gitu. Betul. Persiapan segala. Ya persiapannya. Dulu mereka nggak mau pakai catering Om. Mereka masak sendiri loh, lebih gila lagi itu. Sampai malam-malam masak, mesti bungkusin bingkisan buat anak-anak, buat oma-opa itu. Waduh, itu makan waktu. Untung waktu itu saya masih single, jadi ya waktunya banyak gitu. Jadi kumpul sama mereka-mereka yang tua terus setiap 3 bulan kita ke luar kota mesti. Kita mesti ke Gunung Kidul lah, kemana lah. Practically waktunya hampir terserap semua itu ya. Habis Om, waktu saya habis. Senin sampai Jumat tuh saya kerja, Sabtu Minggu tuh udah benar-benar untuk gereja. Benar-benar itu, ya itu agak ekstrim menurut saya sih. Jadi ya itulah. Akhirnya saya menikah, terus menikah saya masih lanjut, tapi sejak punya anak saya terlalu berat buat saya. Jadi akhirnya saya mundurkan diri. Saya ngomong saya mau pelayanan keluarga dulu. Saya nggak sanggup nih kalau ini nggak sanggup saya. Waktu saya nggak ada karena saya mesti kerja, saya mesti ini ya kan. Jadi pelayanan keluarga. Jadi itu mundurkan diri, terus digantikan dengan teman-teman yang lain. Nggak tahu sekarang gimana, terus saya pindah ke sini kan. Gitu. Di sini. Jadi ya gitulah. Jadi tapi saya suka sama karismatik sih. Saya suka nyanyi sih, berdua suka nyanyi. Jadi spiritnya itu memang khas ya kalau karismatik. Ya, nyanyinya lebih pop lah Om. Gitu. Ya gitu. Terus Karmel karena kita sebagian dari tim kita dulu adalah orang KTM. Oh ya. Jadi kita sering sekali naik ke Romo Yohanes. Ya
Itu karena mereka anggotanya mereka kan. Kita pasti dijamin ada tempat lah di situ. Kalau mau nginep itu pasti dapat tempat, pasti dapat gitu. Jadi kita sering sekali ke sana gitu. Dan saya mengalami banyak mujizat itu juga ya pas adorasi di sana itu. Boleh dikatakan benar-benar saya mengalami mujizat itu banyak. Saya lihat sendiri, teman-teman juga lihat sendiri. Jadi ya memang mungkin gara-gara itu juga. Jadi itu itu di-share ke kita jadi kita jadi tambah juga. Halo, bener loh. Yang kayak gitu itu loh. Karena nggak semua orang kan bisa ada karunia untuk itu. Kita mujizat itu macam-macam. Ada yang karunia, tapi saya lebih kalau saya alamin sendiri itu waktu itu sakit saya sakit terus dengan saya udah kemana-mana nggak sembuh tapi adorasi di Lembah Karmel itu kita ada waktu nggak sih untuk ini? Kalau saya sharing sedikit, 5 menit. Mana, Wan? Ya 2 jam nggak apa-apa lah. Oke, saya mungkin sharing. Habis ini aku sharing juga loh. Yang sebenarnya sibuk kan Rudy katanya mau PD jam 7. Oh, kemarin itu bro, salah bro. Salah. Hari ini Master Chef. Kita lanjut terus. Oke. Lanjut terus kalau gitu. Thank you. Jadi, mungkin saya saksian sedikit lah ya. Banyak nggak apa-apa, Ruth. Jadi waktu SMA kelas 2, saya ingat sekali itu, saya olahraga kan di sekolah, ya kan. Nah di sekolah itu saya olahraga, jadi ada olahraganya itu waktu itu belakangan saling membelakangi begitu, terus tekan-tekanan gitu om, jadi kayak push up, kayak sit up ya, tekan-tekan gitu loh, saling membelakangi gitu loh. Adu punggung. Iya, adu punggung. Terus salah satu neken gitu. Nah kebetulan waktu teman saya itu saya salah posisi om. Keselio saya. Keceklik, betul sekali. Semenjak itu, saya udah pijit di mana-mana, udah urut di mana-mana, gak sembuh om. Untung di Indonesia masih ada urut. Tapi itu nggak tahu kecekliknya tuh susah sekali sembuhnya. Akhirnya, jadi saya kalau saya ke gereja, itu kalau mau jongkok itu, berlutut itu saya bisa keringat dingin tuh keluar om, saking sakitnya. Parah om. Jadi benar-benar tersiksa sekali saya. Benar-benar tersiksa sekali. Jadi dan itu bertahun-tahun sampai akhirnya akhirnya itu saya berdoa ya ceritanya. Berdoa itu waktu itu kan itu misa itu di kapal kecil apa gede? Apa di ruang adorasi? Oh, misa di belum ke Jakarta, itu baru masuk SMA. Saya SMA di Malang om. SMA di Malang. Terus waktu itu saya di katedral itu kebetulan di misa, saya kan doa sakit sekali kan, jongkok berlutut sakit sekali. Saya doa sama Tuhan, tolong saya dong, ini sakit sekali gitu kan. Gimana mau berlutut aja susah gitu kan, ya kan. Habis itu kebetulan pada waktu itu saya juga mau kuliah kan, saya udah mau lulus, saya mau kuliah. Dan waktu itu kebetulan romonya itu bilang begini, romonya itu ya kebetulan bilang begini, bahwa kalau kamu mulai sesuatu, khotbahnya nih ya, kalau kamu ingin memulai sesuatu yang besar dalam hidup kamu, atau kamu ambil keputusan yang penting dalam hidup kamu itu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Nah, nanti Tuhan pasti bekerja dalam segala yang bawa kebaikan kan. Jadi saya berdoa itu saya imani gitu. Jadi akhirnya karena saya mau ambil sekolah, saya nggak mau kuliah di Malang om, ya kan. Saya pengen kuliah di luar kota, bosen om gitu kan. Dari kecil sampai SMA masa Malang terus, bosen saya mau keluar kota gitu. Iya. Nah terus karena alumni saya itu kuat di Parayangan di Bandung,
Jadi saya cuma ambil Bandung aja Om, Parahyangan. Karena dari lihat yang lain udah. Enggak, saya ambil UMPTN. Iya. Sama ambil Unpar Pak Bandung. Karena alumni saya udah jemput ya dari waktu di SMA, formulir dibawain, diisiin, saya sampai di Bandung dijemput. Yang ikut itu satu bus Om. Dari SMA saya satu bus. Karena ikatan saya kuat sekali ya, di Bandung. Alumninya kuat ya. Iya. Sekolah apa itu? Sekolah apa tuh? Karmel, Santo Albertus. Albertus. Ya, Dempo. Ya, Dempo. Nah, itu jadi kita akhirnya berangkat. Jadi saya cuma ujian UMPTN, tapi kan UMPTN saya cuma iseng-iseng dari universitas dari sekolah Katolik kan susah. Ya kan? Saya nggak ngarepin saya masuk lah. Saya itu cuma ya pelengkapan derita aja lah UMPTN, ikut-ikut aja gitu, ya kan? Berhadiah. Ya, terus saya tapi ngincernya Parahyangan. Saya maunya kan saya nggak mau sekolah di Malang. Memang sudah yang paling diikuti Malang ya. Parahyangan ya. Parahyangan. Tapi memang sampai enak Parahyangan. Iya kan, dingin hawanya enak kan. Terus sampai sana saya ujian. Nah, waktu ujian ini saya salah. Saya sama alumni saya udah dikasih tahu sama senior saya. Rudi, kalau masuk Unpar, kalau kan suruh ngisi N kali 250.000 waktu itu. Sumbangan, ya kan? Jangan isinya kecil sekali atau gede sekali. Ya kan? Saya waktu ujian soalnya susah banget Om, lebih susah daripada UMPTN. Grogi juga ya. Jadi kan saya jadi takut. Grogi. Saya jadi takut kan. Saya keterima apa enggak? Soalnya susah sekali soalnya. Akhirnya karena saya takut, saya lupa nasihat dari senior saya. Karena saya isi lah, waktu itu sekitar 8 juta lah totalnya. Ya kan? Nah, padahal teman-teman saya yang lain itu, Bandung itu udah paling terakhir, Om. Jadi Surabaya itu tesnya itu misalnya di bulan Juni, Bandung itu di bulan Juli, Om. Agustus kita udah kuliah. Jadi Bandung udah terakhir. Jadi tahap terakhir ya. Ya, tahap terakhir. Jadi waktu saya, teman-teman saya waktu ikut ke Bandung itu di Surabaya udah keterima semua, di Ubaya, di Petra, semua udah keterima. Mereka ke Bandung tuh iseng aja, karena udah lanjur bayar. Kalau keterima syukur, nggak keterima ya nggak apa-apa. Mereka udah dapat sekolah di Surabaya kan. Sedangkan saya nggak punya. Saya benar-benar cuma Bandung. Parahyangan. Saya isi 8 juta. Nah, sama senior saya dimarahin. 8 juta itu nanggung. Kamu bisa nggak keterima loh. Beneran. Saya nggak keterima, Om. Ditelepon saya Juli. Saya nggak keterima. Waduh. Teman-teman saya yang lain yang diisi 0, Om. N-nya diisi 0. Keterima semua, Om. Saya diisi gede malah nggak keterima. Karena saya nanggung. Kalau mau gede sekalian gede banget, kalau kecil sekalian kecil sekalian gitu. Itu triknya Om. Saya salah waktu itu. Akhirnya saya bingung kan. Saya ini nggak sekolah nih kayaknya. Karena semua universitas di Surabaya sama di Malang udah tutup. Juli itu semua udah habis. Gelombang ketiga udah habis. Nah, Om saya dari Jakarta telepon. Rudi keterima sekolah di Parahyangan. Saya bilang, saya nggak terima. Nggak keterima? Iya, nggak sekolah kali. Mungkin tahun depan nggak sekolah. Terus sama Om saya, cepet ke Jakarta. Gelombang ketiga di sini masih buka semua. Trisakti buka, Untar buka. Tapi kamu tesnya minggu depan, kamu harus langsung ke sini. Saya naik bus, Om. Saya naik bus ke Jakarta, langsung sama Om saya diambilin formulir di Untar. Karena ya pokoknya masih Untar lah. Akhirnya saya keterima sih di Untar. Saya keterima karena tesnya ternyata nggak sesusah di Bandung. Ya kan? Saya keterima di Untar. Saya dapat kabar ternyata UMPTN saya juga keterima. Kan? Bingung tapi lagi. Anehnya. Iya, jadi saya bingung. Saya mau kuliah di Unibrau, accounting, atau di Untar accounting. Tapi anehnya waktu itu anehnya kaki saya sakit tuh. Kaki saya kumat nih. Sama si Om saya dibawa ke dokter Hardiman yang di Tanjung Duren. Ya. Dokternya dia kan. Itu dokterku juga. Oh iya, dokter Hardiman. Nah, dokter Hardiman ini sama Om saya ditanyain, kan deket kan.
Ini keterima nih Unibro sama Untar. Bingung sekarang mau sekolah di mana. Saudara Diman nanya, kamu ambil apa? Dokteran. Kalau dokteran ambil Unibro dong. Enggak, Dok, ambil accounting. Accounting masuk Untar. Oh gitu ya, Dok? Udah percaya sama saya masuk Untar, katanya. Ya, dengan gaya meyakinkan. Iya, Dokter Nadiman suruh saya masuk Untar. Akhirnya saya masuk Untar, Om. Ya kan? Saya masuk Untar. Saya di Untar panas kan, Jakarta kan panas, saya nggak biasa. Dari Malang. Tapi aneh, Om. Tapi aneh, gara-gara saya di Jakarta itu, untung saya di Jakarta. Ternyata sakit kaki saya itu berkurang jauh di Jakarta karena panas. Kalau di Malang atau di Bandung itu sakit banget karena ngilu, dingin banget kan. Jadi, waduh, itu kan udah 2 tahun lah kira-kira sakit itu. Tapi belum sembuh karena suka kumat gitu. Kalau jalan kecapean masih sakit. Tapi nggak separah waktu di Malang sampai, benar-benar itu nyiksa tiap malam tuh. Nah, suatu saat itu bertahun kemudian saya di Untar ikut kegiatan Katolik Adiat Maka kan di Untar. Itu ada retret ya kan. Kita ikut gitu kan dan sebagainya. Dari situ kebetulan karismatiknya juga jalan di Adiat Maka itu. Iya, jadi waktu itu zaman saya kuat nggak tahu sekarang. Tapi waktu zaman saya itu kuat banget. Jadi karena Romo MSC ya dekat sama kan Kristoforus ininya. Jadi MSC. Jadi kita dekatnya sama PD Kristo. Nah, terus kemudian saya lulus kuliah itu saya jadi aktifnya di PD Kristo. Dari PD Kristo itu karena saya kenal sama teman-teman yang KTM, ya kan? Karena kenal sama teman-teman yang KTM ini, jadi sering ke Cikaniri, jadi Lembah Karmel. Oh iya. Suatu saat pada waktu misa di sana, misa penyembuhan. Misa penyembuhan, betul. Saya, berasa banget itu badan saya kayak kesetrum gitu rasanya. Terus anehnya saya disuruh menumpangan tangan lah istilahnya di bagian yang sakit gitu, saya tumpangkan. Saya bisa berasa kayak kesetrum gitu. Terus semenjak itu nggak sakit lagi. Jadi mau percaya hilang. Jadi mau bilang mujizat ya mujizat sih menurut saya karena saya udah bertahun, berarti udah sekitar 6 tahun loh itu. 6 tahun saya nggak bisa sembuh, nggak bisa nerangin saya. Tapi sembuh, beneran. Benar. Semenjak itu saya percaya namanya mujizat. Banyak yang di sana banyak terjadi seperti itu ya. Iya, jadi saya, tapi waktu itu saya nggak ikut KTM sih, karena saya lebih belum siap berkomunitas lah. Jadi komunitasnya cuma sebatas persekutuan doa gitu, belum sampai ke level komunitas kan beda. Kalau di karismatik kan komunitas itu kayak kelompoknya itu kelasnya kayak K3A gitu, komunitas keluarga kudus Allah kayak gitu. Kalau PD Kristoforus itu ya PD urusan doa, nggak sampai berkomunitas, ya kan? Kalau komunitas kayak lebih dalam kayaknya. Jadi saya belum sampai situ. Tapi saya ikut yang PD ya seperti itu. Terus karena kebetulan sebagai koordinator, mau nggak mau saya harus sering lapor ke BPKKAJ kan. Jadi setiap saat saya mesti harus meeting di sana segala macam. Jadi saya cukup dekat sama teman-teman karismatik gitu. Sampai saya mundurkan diri, sampai saya cuma nggak aktif di organisasi, cuma di sini aja, cuma sebagai sekali ikut aja gitu, bagi umat. Tapi masih gitu. Alumni dong. Kalau balik Jakarta itu temennya masih banyak. Temennya masih banyak. Iya, teman saya ada satu yang dari K3A, yang dari itu mereka kan
jadi pelayanan awam di New Zealand, si Petrus. Satu keluarga itu mereka nggak kerja, jadi kayak Khusus pelayanan untuk aja. melayani. Iya, tapi berani banget saya pikir. Saya waktu diajak nih sama masuk K3A. Waduh, ngelihat modelnya militan-militan begini, saya nggak berani, saya pikir. Ya kan? Nggak kerja, pergi ke luar negeri, jadi pengajar. Waduh, saya nggak belum levelnya lah, nggak sanggup lah. Dan si Petrus itu sekarang masih di New Zealand tuh, 13 tahun dia. Ya, sama istrinya si Mel. Mereka keluar dari kantor, full timer, cuma ngarepin dari sedekah doang, istilahnya gitu. Waduh, saya sih nggak sanggup. Imannya lah. udah benar-benar gitu ya. Itu udah militan, saya sih nggak sanggup lah. Saya pikir, saya nggak sanggup lah kalau kayak gitu. Mendingan saya jadi umat yang biasa aja. Saya levelnya juga, yang penting kalau pengennya masuk surga, tapi nggak level yang paling atas, yang penting ikut aja lah. Yang penting ke bawah, gitu kan. Pokoknya masih masuk. Dosanya banyak, Om. Iya. Sama. Ya, kalau yang kayak gitu kan levelnya kan, mungkin maunya yang level tinggi kali ya, tingkatnya gini kan. Kita nggak perlu yang kayak gitulah. Gitu Om kira-kira. Thank you. Bagus sekali. Thank you, Wah, Rudy. menarik sekali bertanya. Thank you, Rudy. Thank you, Rudy, sharingnya. Ya, sama-sama. Kan Itu sharing dong, Bro. Oh, kalau saya nggak ada yang bisa di-sharing, Om. Justru saya ikut ini, justru mau memperdalam iman saya, Om. Karena saya pernah ke Cikanere, itu fathernya udah goyang-goyang gini, saya nggak berasa apa-apa, Om. Nah, jadi maka saya ikut bukan Dominikan gitu Awam, loh. Om. Karena menurut saya kurang iman. Nah, Gus, justru pastornya yang goyang-goyang itu. Balik ke Masalahnya gede. Karena mertua saya dua-duanya samping sudah jatuh. Ternyata saya bingung, apa saya mesti pura-pura jatuh? Ya, makanya saya ikut Dominikan Awam, Om, supaya memperdalam iman saya, Om. Ya, mudah-mudahan ada sesuatu dari Dominikan Awam. Oh, tapi jangan salah, Bro. Gue ikut karismatik lama begini. Ya, ikut karismatik udah lama nih, zaman dulu kan sampai sekarang. Itu gue sampai sekarang masih belum bisa membahas roh loh. Nggak dapet karunia bahasa roh. Gue juga nggak pernah resting. Jangan salah, Bro. Oh. Ya. Tapi selalu dihibur sama teman-teman yang lain. Gak apa-apa, yang penting lu dapat karunia yang terbesar. Apa itu? Karunia kasih. Aduh, jawaban lu klise banget, klasik banget gitu kan. Ya kan? Gue pengen bahasa roh dari dulu, tapi gak dapet gitu. Ya, tapi kan lu damai kan? Lu damai sejahtera nggak? Damai. Itu karunia kasih, itu karunia terbesar. Udah, gak apa-apa. Next time. Lu gak perlu soalnya gitu. Lu nggak perlu, jadi ya nggak perlu gitu. Jadi nggak bisa, Bro, gue. Sekila lalala itu bahasa roh. Oh, nggak bisa gue. Iwan bisa tuh. Sekila lalala dong. Apa lagunya si siapa? Shakira. Sama satu lagi, Om, itu kalau si Rudy kan kegiatannya kebanyakan nyanyi, Om. Dia suka nyanyi, Om. Nah, kalau di Dominikan Awam lebih ke arah studi berarti, Om, kegiatan utamanya, Om. Tadi ya. Itu cocok sama Father Jepoy yang saya ceritain tadi tuh. Promotornya bisa nyanyi bareng. Jangan salah, Om, nyanyinya cuma bisa nyanyi, nggak bisa baca not. Hafalan. Makanya lagu karismatik cocok karena pop. Gampang. Kalau Eva jago main musik, jadi cocok dong. Jadi enak. Iya, jadi kalau nyanyi gitu enak gitu. Ada yang ngiringin musik gitu kan. Jadi next time kita kalau kumpul-kumpul bisa selain diawali dengan doa, ya, diawali nyanyi.
Boleh, boleh. Ya, Eva, ya. Suasananya Ini akan kebetulan juga tadi. terhubung. Tapi Iya. tapi gue bisanya lagu karismatik, nggak masalah. Ya kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, coba contohin lagu apa. Ya, entar nih bulan depan lah. Bulan depan lah. Gue siapin dulu dong. Sip. Pokoknya gampang, lagunya gampang. Bulan depan gue ulang tahun. Nah, boleh tuh. Yang Ya, pasti semua bisa ulang tahun, nyanyi. Pak. Happy birthday. Permintaan. Berapa, Min? Hah? Tanggal 15. Berapa? Udah lah, jangan minta kado nih. Ini kita minta kado nih pasti nih. Enggak. Kado sih. Itu nggak ada Pas. acaranya. Pertemuannya pas tanggal 15 hari apa itu? 15 Juli. Bukan weekend deh. Pas weekend. Om, Baik. bulan depan kita rencananya mau ketemu langsung ya. Iya, tadi lagi kepikiran apa mungkin kita bisa ngadainnya dari Rosary Lodge ya yang di Santa Santa. Dia lebih di tengah-tengah posisinya. Enggak, ntar tetap gampang lah gimana aja. Jadi enggak. Sister Rose juga bisa diajak. Suster Rose suruh kasih kan, jadi Dan di Rosary Lodge itu kan dia lengkap, ada slide-nya, ada big screen, terus ada dapurnya. Kalau kita mau pada bawa makanan masing-masing, itu tempatnya mendukung sekali gitu. tetap Ya, tapi nanti lah awalnya itu pakai doa, pakai nyanyi ya Ruth ya. Kalau bahasa Inggris sih saya skip dulu, Om. Oh enggak apa-apa, bahasa Indonesia aja. Enggak, makanya. Kan ada susternya. Lagu-lagu Inggris yang Kalau ada diterjemahin sistem nggak bisa, Indonesia, Om. seterusnya kasih teksnya saja suruh baca bahasa Indonesia. Tapi lagunya lagu yang Inggris juga itu. Tapi dia terbuka kok, kan makanya kemarin dia Enggak sih, nggak bisa itu. Nggak bisa. Enggak, tetap aja tuh respect. Hah? Iya, permintaan tuh yang ulang tahun ya tetap aja. Ini kita tuh harus dengerin suara yang lain. Yang penting ada tiup lilinnya ya. Nah, itu kita juga mau ngajak kan Grace juga, Om. Grace, kan Lia, Ya. Charles. Ya tadi Lia sama Charles juga kita sempat ketemu sebelum ini, mereka bilang pengen ketemu sama yang lainnya juga karena mereka belum pernah ketemu langsung. Mestinya ada added value-nya lain ya, kalau bisa ketemu itu kan Iya. lain. Nah, tapi pertanyaannya gini, Om, gimana nanti saat kita ketemu itu kan berarti kan Om juga sebagai pembimbingnya harus di situ juga apa atau kita bisa pakai mungkin layar lebar gitu? Kalau ada Suster Rosemary, dia yang kasih topiknya kan, entah dia mau ikut yang kita atau dia share sendiri. Anikain kan dia punya banyak sekali pengalaman tentang Dominikan dan itu selalu input buat kita. Oke. Ya berarti tergantung ya Om nanti ya tuh tempatnya di mana. Soalnya karena kalau ada online sama meeting itu kan agak kurang kurang cocok nanti waktunya. Gak apa-apa sih sebenarnya asal sebentar boleh lah. Ya. Kan jadi pilihannya itu ada tempat tuh di Rosary Lodge atau kantor di Council sini itu juga kita nggak bisa pinjam tempat. Ya. Atau kita bisa juga belajar di alam, Om. Jadi kita piknik di park gitu. Ya, enak itu. Kalau itu di alam sih nggak mungkin buat ini kita online, gitu nggak mungkin. Nggak usah online. Suaranya terlalu susah. Yang penting ada topik dan jangan tergantung sama saya karena ini kan juga the group kan akan berkembang sendiri dengan warna sendiri. Nggak ada satu rules-nya memang satu, tapi perkembangannya kan
bisa masing-masing. Ya. Kalau Adi ini dia marriage encounter. Oh. Sekarang juga tambah prodiakon ya, Pak Adi ya. Luar biasa tadi. Usia mendekati over 60, jadi harus makin siap-siap. Iya. Oke. Kita udah 2 jam. Oke. Oke. Next time Agus yang sharing. Ya, iya. Boleh, Om. Evelyn bisa sharing, Om. Mau bertanggung jawab dia, Om. Sama iya. Saya kalau sharing to the point, Om. Iya. Sekarang bukan lagi 2 tapi 1 ya. Kalau mungkin kan Agus, saya tuh bisa tuh sharekan sedikit, ya tuh semenit bisa. Itu dulu Agus tempat bertobat jadi ngikut choice, Om. Tuh kan, jadi saya pernah legio juga, Om, pernah choice juga, Om. Nah, itu aja sharing saya, Om. Nah, kalau yang ketemu legio ketemu mantan-mantannya, nah tapi kalau yang ketemu itu istrinya choice. Ya. Nah, itu ya, itu mukjizatnya, Om. Langsung choice langsung jadi ya, nggak usah pakai discovery segala ya. Itu dia. Masing-masing punya perjalanan hidup yang unik. Ya, tapi yang buat kali ini saya rasa tulus Agus itu memang join di Dominikan Awam ini. Iya, tulus saya. Hati. Thank you. Kalau yang dulu juga tulus dari emosi. Choice juga dari emosi. Tapi beda vision, Om. Kita nggak ketemu di choice. Salah, Evelyn ini tidak ikut choice. Itu bisa di-share itu. Tetapi temannya itu ikut choice. Jadi temannya choice ya Evelyn ini. Oke, terima kasih Om Theo. Ya, terima kasih. Terima kasih, Om Theo. Sekali. Bisa Makasih, ketemu Om. sama teman-teman di sini. Makasih, Pak Adi. Thank you juga. Tutup doa. Selamat. Ya, doa dulu ya. Doa. Oh ya. Ya, yang Pak Adi tadi belum ngomong, jadi sekarang ngomong doa. Putus-putus. Suaranya Pak. putus-putus. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas rahmat karunia yang boleh Kau limpahkan kepada kami. Malam hari ini kami boleh berkumpul dengan saudara-saudara kami yang ada di Australia. Sungguh menjadi suatu kekuatan, menjadi suatu rahmat yang luar biasa yang boleh kami alami. Perkenankan Engkau hadir bersama kami dengan seluruh rencana yang akan kami buat, agar sungguh kami dapat lebih mencintai-Mu dalam komunitas Dominikan Awam ini. Bapak Santo Dominikus, doakanlah kami. Kami sungguh dapat mengikuti teladan-Mu. Bunda Maria, Bunda yang penuh belas kasih, dampingilah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang waktu kami mati. Bapak Agung Santo Dominikus, doakanlah kami. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Om. Terima kasih semua. Thank you, Rudy. Thank you, Iwan. Thank you semua. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye. Meeting. So ini.